Halo. Segmen baca berita. Segmen baca berita. Segmen baca berita. Kita udah kehabisan materian, jadi sementara kita baca berita dulu yang lagi heboh. Ini apa ini? Yang kemarin rame-rame ini apa, Yan? Lembong Tom. Kembali. Tom Lembong. Iya, kenapa Yan? Kenapa? Tom Lembong. Dia itu bebas, coy. Akhirnya. Kan kemarin divonis berapa? 4,5 tahun. Iya. Ya kan, ya akhirnya bener juga omongan para YouTuber besar membahas tentang Pak Tom ini ya. Itu rame ya. Karena kan dulu indikasinya karena dia korupsi katanya. Bukan, dia belanja gula ya, impor gula, mengadakan impor gula. Yang katanya kita tuh sebenarnya nggak benar-benar butuh di Indonesia. Dan akhirnya bebas ya sekarang ya. Iya, tapi kemarin kan sempat divonis 4,5 tahun penjara. Udah diketok palu, tapi akhirnya dapat abolisi dari Pak Prabowo Subianto. Iya, itu persetujuan DPR. Abolisi itu apa ya? Abolisi itu ya kayak nggak, apa itu namanya? Kayak udah selesai aja, nggak bersalah. Dihapuskan. Beda kan kalau remisi itu ya pengurangan masa tahanan. Kalau abolisi ini udah bener-bener nggak bersalah. Kira-kira ada apa ya kok tiba-tiba? Ya nggak ada apa-apa, ya berarti cuma rame aja gitu loh. Soalnya kan apa ya, emang dia itu nggak ngerasain manfaat yang dibilang korupsi. Itu nggak ada masuk kantong pribadi. Iya, nggak ada, nggak terbukti gitu loh. Nggak dapat uang apapun ya. Iya, nggak bisa terbukti. Iya. Di pengadilan juga nggak bisa membuktikan. Jadi ya kalau menurutku ya nggak ada lah. Cuman kebijakan doang, gimana sih? Iya, makanya kemarin itu gara-gara dia kan gara-gara kebijakan. Analisanya kan gara-gara kebijakan yang salah. Itu gitu. Pernyataannya Pak Hakim. Tapi kan namanya kebijakan, semua itu kan bisa bagus, bisa jelek gitu. Iya, kalau kebijakan, kalau acuannya menurut kebijakan ya udah berapa banyak pejabat yang kena sidang. Karena kan banyak kebijakan selama ini yang lucu. Ya, gitulah. Lucu. Ya kayak gitulah. Lagi kan dia itu waktu persidangan tuh, aku sempet sih ngelihat persidangan. Dia tuh sebenarnya dia tuh emosi gitu, emosi banget. Tapi bawaannya happy gitu loh orangnya. Happy, emang manajemen emosinya itu luar biasa loh Tom Lembong. Dan waktu itu kalau nggak salah pernah dia datang duluan ya, nunggu berapa jam gitu, telat. Iya loh, dia profesional. Disiplin berarti orangnya, walaupun di sidang tetap disiplin ya. Kira-kira habis gini akan ada apa lagi ya gebrakannya ya kira-kira itu. Soalnya tiba-tiba bisa gitu. Maksudnya ya kita ya akhirnya ya kata-kata banyak orang bener lah gitu. Kalau dia nggak bersalah memang nggak bersalah. Tapi setelah lepas ini kira-kira akan ada apa lagi gitu. Iya. Ya nggak tahu sih pasti apa enggak. Oke, stop. Kita sampai situ aja ya, berbahaya soalnya. Nanti kita kena halo malam-malam. Bos. Ya. Ada lagi apa lagi Yan? Beritanya Yan? Kira-kira dari Sonhorek. Oh, Sonhorek. Oh, yang kapan hari Jawa. Kena fatwa itu ya? Iya, di fatwa haram coy. Nah, fatwa haram. Mengandung babi mungkin suaranya gitu, cuman keras. Tapi nggak sampai sini ya, Sonhorek ya. Cuma paling deket di kemarin, yang kasus kemarin di Malang itu yang rame-rame. Di Malang itu merusak sih. Maksudnya itu alasannya karena warga setempat nggak terganggu, ada bayi kalau nggak salah gitu. Lagi jadi ribut kalau sama misalkan panitia. Kan sound itu kan dibawa pakai truk. Nah, itu kalau misalkan melewati gang-gang kecil, merusak fasilitas umum kayak kabel apa gitu tuh. Ya. Dibilangnya masyarakat kurang koordinasi, kayak gitu-gitu. Tapi katanya kan kalau Sonhorek ini diadakan itu kan atas permintaan warga setempat gitu. Katanya diundang sama warga setempat kayak gitu. Jadi apa itu biaya-biaya berarti itu kan juga patungan mereka. Berarti kan seharusnya mereka udah siap dengan konsekuensi perusakan itu tadi ya? Iya sih. Seharusnya ya? Iya. Tapi kalau kamu kira-kira ada gitu, telinga bakal kayak gimana ya? Ya, ini jendelamu pecah semua. Sebenarnya bukan telinga sih, mengekakkan tenggorokan. Kok bisa? Ya bisa lah. Terus menyakitkan perut. Membuat kita botak. Ya gitulah. Enggak, kalau telinga mah enggak. Sonhorek itu enak gitu. Enak telinga. Ya? Wow. Kayak suara Sari ini kalau lagi nyanyi. Sampai kapan hari itu ada ya cuplikan. Jadi dia karena diharamkan itu,
di speakernya itu dikasih tulisan logo halal gitu. Oke. Gimana sih MUI yang ngasih haram, dia yang ngeluarin Halal sendiri. Sen horeg apa horeg sih? Horeg kayak. Horeg. Horeg. Kalau horeg itu orang-orang Horeg. Jawa yang barat. Iya, ya. Son horeg. Kalau kita yang Jawa asli timur, son horeg. Dan son horeg itu juga ada di India loh, ternyata. Oh iya. Nggak tahu yang mana yang duluan ya. Oh turunan paling. Turunan dong, kita Jawa revolusioner gitu. Makanya sampai istilah ada Jawa itu ya perindavan gitu. Dari India itu ternyata, aku juga baru tahu. Dan hebohnya juga sama-sama hebohnya. Cuman di sana karena kan jarang itu ya gang-gang kecil ya. Iya. Jadi nggak ngancurin gapura, ngancurin genteng orang kayak gitu sih. Kenapa sih son horeg malah di fatwa haram sama MUI? Sebenarnya tujuan apa ya? Arahnya kita ke sana. Kenapa kok diharamkan, difatwakan, harus difatwakan gitu loh. Kenapa difatwa haram gitu loh? Jadi pengen lihat aku son horeg. Karena kita belum pernah lihat. Kita nggak pernah. Aku nggak pernah. Oh, Aku nggak pernah itu. Masa kamu nggak pernah lihat? Nggak pernah. Oh, aku juga nggak pernah. Ya. Kan di sini belum pernah ada ya. Iya. Panitia mungkin kalau mau ke sini. Nah, tuh. Nggak menyarankan ke sini ya, cuman kalau mau aja ke sini. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, Yan. Ada apa lagi nih, Yan? Berita selanjutnya. Nah, ini kan ada beberapa teman ya yang kerja itu di Jepang gitu. Oh, iya. Dan aku kan juga aslinya pengen ke sana juga ya. Iya, aku tahu ini kalau yang di Jepang ini. Iya, meleset-meleset kita lari ke industri yang lain gitu. Iya, kabur aja dulunya ke Jepang lah yang paling dekat ya. Betul. Lagi bakat-bakat standar kayak kita tuh bisa banget di Jepang. Oh, bisa banget. Cuman karena nggak suka birokrasinya aja kalau aku. Ribet banget sih. Harus nunggu, harus inilah, harus itulah. Nah, ada apa di Jepang ini? Ada apa ini? Ada perkumpulan hitam-hitam bajunya. Oh, yang sempet rame itu sampai dikulik sama akun IG-nya kalau nggak salah, akun medsosnya orang sana lah. Iya. Kayak gitu. Lagi sampai di kereta, di taman-taman, di jembatan, bikin terbang kali bikin mereka. Spanduk itu ya, waduh. Iya, bisa terbang kali mereka. Iya. Mungkin karena mereka ada kebanggaan, mungkin membawa bisa go internasional nih kelompoknya. Mungkin kayak gitulah. Iya, tapi kita yang malu gitu. Kenapa mereka yang berbuat, aku yang malu gitu loh. Iya, lagian juga kasihan TKI yang nggak ikut-ikutan ya, jadi ikut tercap jelek gitu loh. Iya. Karena negara asalnya sama. Tapi kan ada yang kemarin tuh bilangnya bakal di blacklist nih TKI Indonesia yang wah, sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Tapi ada konfirmasi lanjutan bahwa aktivitas TKI keluar masuk Jepang itu normal-normal aja. Nggak ada kendala. Iya. Itu sih. Cuman tuh ya emang viral di sininya kali ya. Mungkin di sana nggak viral. Oh, viral. Ya nggak tahu sih viral apa enggak kalau di sana. Kalau di sini tuh viral gitu. Malu gitu. Itu benar-benar sampai di banyak komentar sih di medsosnya, yang medsos orang sana nih yang ngeposting itu, komentarnya benar-benar ya jelek banget sih. Iya. Ya nggak apa-apa sih, mau membanggakan pembawa budaya sendiri di sana ya nggak masalah. Norak. Tapi ya kita harus memperhatikan itu ya, kepentingan warga setempat juga ya. Iya. Apalagi Jepang itu negara yang benar-benar salah satu dengan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi gitu loh. Dibanding kita dari segi unggah-ungguhnya malah unggah-ungguh sana kayaknya. Banget. Mereka benar-benar kan sekarang kayak Gen Alpha sekarang tuh kayak udah lewat depan orang tua, nggak ada tuh gini-gini. Iya, nggak ada. Mereka gini jalan biasa gitu. Ya kalau bisa sih jangan sampai terlalu menarik perhatian orang lokal kali ya. Mencolok gitu. Soalnya kasihan orang yang mau ke sana, orang Indonesia yang mau ke sana, sama kasihan orang yang nggak ikut-ikutan tapi yang lagi kerja di sana gitu. Iya, jadi kena impact-nya kan. Jadi kena dampaknya lah kayak gitu. Ya tapi ya udahlah. Mau gimana lagi? Iya, tapi itu perkumpulan apa sih? Oke, next. Oke, lanjut aja deh berita selanjutnya, Yan. Apa ini, Yan? Berita selanjutnya ada ini nih. Prabowo bakal ngasih harga Rp80 Rp80 untuk fasilitas umum.
Apa ini contohnya? Transportasi umum. Transportasi. Nah, transportasi umum. Mau ulang tahun HUT Indonesia. Oh, itu berarti nggak permanen? Nggak permanen. Nggak permanen. Iya kali satu hari 17 Agustus doang. Berangkat ke istana lihat upacara Rp80 bos. Oh, nggak permanen. Nggak permanen. Ya harusnya permanen lah ya. Ya Rp80 pakai uang apa bayarnya? Ya pakai uang Pak Kris. Nah itu Rp25. Oh, Pak Kris. 4. Oh, 100 dong. Ya, kembali 100 dong. Rp80. Rp80. Itu periode kapan sampai kapan? Kayaknya sih 17 Agustus ya. Aku nggak. Oh, cuma 1 hari aja. Aku cuma baca headline-nya doang. Ya kebiasaan kita. Iya. Aku pikir sih itu bakal disubsidi selamanya ya. Ada kembalian Rp20. Oh, jadi transportasi publik di Jakarta doang. Di Jakarta aja Di Jakarta doang. Jadi ada MRT, Transjakarta, LRT, KRL kayak gitu. Itu cuma di tanggal 17 aja. Oh, sorry, ada lagi. Diskon 80% coy. Buat tanggal 1 Agustus mulai kemarin. Ya kalau bisa sih sebenarnya permanen ya. Permanen tapi nanti habis banyak lagi. Rekening aja nggak dipakai dibekukan. Oh iya, itu berita baru lagi ada ya. Iya. Itu kenapa itu kok bisa dibukukan? Itu maksudnya rekeningnya gimana ini yang ada transaksinya? Aku pernah kerja di bank. Jadi itu rekening dorman. Dorman itu adalah rekening yang nggak dipakai selama 3 bulan. Oh. Tidak dipakai, tidak diisi, berapapun saldonya dia akan jadi dorman. Gimana caranya biar nggak dorman? Ya kamu isi ulang. Atau dipakai transaksi ya? Nggak, isi ulang. Hah? Isi ulang. Nah kalau isinya masih banyak, nggak perlu diisi ulang? Ya diisi 100.000, 10.000 itu sudah aktif lagi. Gitu. Jadi rekening-rekening begitu dibekukan. Itu kenapa ya dibukukan ya? Nah itu, aku nggak tahu juga sih latar belakangnya gimana. Cuman tuh kemarin ada gelombang protes besar. Ada yang dari mahasiswa bilang itu rekening kan dibekukan. Itu uang bayar kuliah di sana dibekukan. Iya. Nah, baru-baru ini dibuka sih. Tapi cuma kalau memang gara-gara nggak diisi terus dibukukan, walaupun ada transaksi itu kan agak aneh ya. Sebenarnya kalau misalkan ada transaksi selama dalam kurun waktu, yang nggak ada transaksi dalam kurun waktu 3 bulan. Itu dianggap dormant dan itu rekening tidak aktif ibaratnya. Oke. Tapi kalau masih aktif, entah itu terima duit, entah itu transfer gitu. Sebenarnya kan kenapa sih dibekukan? Ini nih yang aku baca sekilas ya. Ini ya. Aku baca sekilas tuh menghindari aktivitas negatif kayak misalkan rekening itu bakal diperjualbelikan. Untuk apa? Untuk pencucian uang, untuk judi online, gitu. Aduh, ngomong judi lagi. Untuk game online, gitu. Ya kan game online top up terus. Top up terus, entah game yang begini, rungkat. Oh my god. Ada petir menyambar. Petir bukan sembarang petir katanya. Terus duitnya kemana kira-kira? Nah, buat yang masih ada saldonya ini. Kemarin tuh aku sempat baca ya di headline ya, ada 420-an miliar. Wah. Rekening dormant. Ya wajar ya harusnya. Ya udah aku bikin rekening lagi aja di Bank Timor Leste habis ini. Oh iya. Kita banyak loh punya teman di Timor Leste. Teman kuliah ya. Iya, teman kuliah. Sama nggak ya kira-kira kebijakannya ya kalau luar negeri sama sini ya? Terus ini ada lagi yang katanya berita yang lagi viral nih soal bendera. Bendera. Coy. Iya, wah. Kenapa bisa jadi sebesar itu gara-gara bendera? Iya, kira-kira. Itu gini, coy. Dibilang makar. Gara-gara bendera itu tadi ya? Gara-gara bendera. Sebenarnya dalam undang-undang tuh diatur soal pengibaran bendera itu tidak secara visual tidak boleh mengalahkan bendera merah putih. Oke. Itu diatur dalam undang-undang. Tapi yang ini bendera One Piece itu dilarang. Bukan dilarang sih, bisa mengarah ke makar. Itu kan karena diindikasikan itu ya, karena ada simbol kebebasan atau apa kalau nggak salah ya benderanya itu ya. Iya sih, kalau itu kan One Piece itu kan dia itu mendukung kebebasan. Lagian kalau cuman masalah bendera ya, bukannya tiap kampanye kan banyak bendera yang gede-gede itu. Iya ya. Di konser bawa bendera, ada kan yang apapun konsernya, benderanya, kayak gitu tuh. Iya. Nah, itu bendera gede-gede loh itu. Aku cuman heran,
apa ya, kalau hal kayak gitu tuh sampai dibawa ke ranah-ranah yang seserius itu gitu loh. Iya ya, miris ya. Kayak kurang mikirin yang lain yang lebih penting. Iya, mikirin yang lain lah, apa. Itu cuman bendera gitu loh. Lagi pula ya mereka memang suka animenya. Nanti jangan-jangan One Piece-nya lagi yang diblokir nanti sama Kongbichi. Oh my god. Bahaya. Padahal bagus itu. Cuman aku nggak seneng sih filmnya. Ya itu tadilah semua berita-berita yang bikin apa ya, sempat bikin heboh lah ya. Sempat bikin heboh di jagat maya. Dan yang memang nggak beberapa sih, hampir semuanya nggak bikin apa ya, bikin geli sih. Bikin geli. Bikin geli ketawa, coy. Iya. Ya karena kita kehabisan materi ya, kita bikin segmen ini buat baca-baca berita. Ya nanti kita juga ya pastinya akan merespon lagi berita-berita yang lucu. Ya. Ya jangan lupa. Saya ingetin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, kita bukan pakar. Iya. Oke. Dan kami ini bukan pakar ya, ini cuman opini pribadi aja. Opini pribadi. Menanggapi masalah-masalah yang sedang happening lah kayak gitu. Betul. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.